kabarnya? Baikkah, sedihkah, atau gimana perasaan yang kalian rasakan hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik dan senang ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong satu orang dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Karena novel Jawa sendiri, boleh deh novel memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Novel karena telah memimpin temannya untuk berdoa. Sekarang Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya, agar bisa tahu kira-kira dari kalian siapa sih yang nggak hadir. Dwi Tasya. Hadir, Bu. Kenapa kok lemes ya Dwi Tasya ya? Pusing kah? Pusing dikit, Bu. Oh, pusing dikit. Udah siang-siang pelajarannya matematika lagi ya. Bu. Oke, selanjutnya Anggun. Hadir. Anggun masih semangat? Makasih. Alhamdulillah Anggun masih semangat. Selanjutnya Noval, ada ya. Tadi karena memimpin berdoa, bisa. Hadir, Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini kelasnya lengkap ya, ada semua anak-anak. Nah, dari kalian ada yang ingat nggak pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Menyajikan data dalam bentuk tabel, Bu. Oke, menyajikan data dalam bentuk tabel, betul. Kemudian kalau minggu kemarin kita belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel, adakah yang tahu sekarang kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk apa? Lupa? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang diagram garis ya. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu yang pertama, agar kalian dapat menggunakan diagram garis untuk menyajikan suatu data tertentu. Dan yang kedua, agar kalian dapat menginterpretasi data yang tersaji dalam diagram garis. Nah, di sini kan ada kata menginterpretasi ya anak-anak. Dari kalian sudah paham belum menginterpretasi itu apa sih kira-kira? Belum, Bu. Belum ya. Jadi menginterpretasi itu kan kalian akan menyajikan suatu data dalam diagram garis. Kemudian kalian bisa menafsirkan data yang kalian sajikan dalam bentuk diagram garis itu ke dalam bentuk kata-kata. Jadi kira-kira diagram garis itu menyajikan tentang data apa sih? Kemudian data yang ada di diagram garis itu mengalami penurunan kah atau kenaikan kah? Seperti itu. Berarti kayak analisis gitu. Betul, kita akan menganalisis diagram garis yang telah kita buat seperti itu. Kemudian kalian pasti bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih Bu manfaatnya kita belajar diagram garis kalau buat kehidupan sehari-hari itu? Orang kita loh makan nggak butuh ngukur pakai diagram garis, gitu nggak? Ada pasti ya yang pikiran kayak gitu. Iya, Bu. Jadi kalau dimisalkan kalian itu nantinya akan menjadi seorang pengusaha nih. Nah, seorang pengusaha itu kan di setiap bulannya harus memproduksi suatu barang. Nah, kalian itu butuh rekapan data dalam 1 tahunnya. Kira-kira dalam 1 tahun itu barang yang kalian produksi mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Dari hal tersebut itu kan bisa kalian jadikan acuan. Kalau misalnya penurunannya yang signifikan, berarti kalian harus melakukan perbaikan produk yang kalian buat. Sedangkan kalau mengalami kenaikan, berarti kalian harus mempertahankan kualitas barang yang kalian produksi, seperti itu. Nah, itu salah satu manfaatnya kalian mempelajari diagram garis ini, anak-anak. Iya, Bu. Kemudian nanti di pembelajaran hari ini itu kita akan ada sesi tanya jawab, sesi diskusi, dan yang terakhir ada sesi presentasi. Untuk pembelajaran hari ini juga Ibu akan mengambil 3 macam penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kalau penilaian sikap itu Ibu ambil ketika kalian awal memasuki kelas hingga nanti akhir pembelajaran.
Penilaian sikap ini meliputi dua, ada sikap spiritual dan sikap sosial kalian. Kemudian untuk yang penilaian pengetahuan, itu ibu ambil nanti dari nilai kalian ketika mengerjakan soal evaluasi. Jadi di akhir nanti ibu akan memberikan kalian PR, di mana PR itu dapat digunakan untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi yang ibu ajarkan hari ini. Dan untuk yang penilaian keterampilan itu ibu ambil dari cara kalian menyelesaikan LKPD-nya, karena nanti di LKPD-nya kalian disuruh menggambar diagram garis. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kira-kira karena kita hari ini belajar tentang diagram garis, dari kalian adakah yang sudah mengetahui diagram garis itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Ya, yang saya tahu diagram garis itu merupakan bagan yang menampilkan data dalam bentuk garis lurus, Bu, yang menghubungkan titik-titik data. Namanya aja diagram garis. Otomatis kan menampilkan data dalam bentuk garis lurus seperti itu. Iya, bagus sekali Putri pendapatnya. Teman-teman yang lain, adakah yang mau menyanggah pendapat dari Putri? Atau pendapatnya sama semua? Sama kok diam aja. Bingung kenapa belum kok bingung. Nah ini ya pengertiannya. Jadi yang disampaikan oleh Putri itu sudah benar. Diagram garis itu bisa disebut juga dengan kurva ya. Nah kalau secara visualisasinya ini diagram garis itu berbentuk garis yang menghubungkan serangkaian titik data. Nah, titik datanya itu kan bisa kalian lihat ya. Di setiap nilai itu ada titik datanya. Misalnya di nilai 6, titik datanya di angka 4. Kelihatan kan ya anak-anak? Ya. Kemudian di dalam diagram garis ini juga terdapat fitur-fitur, diantaranya judul. Judul itu kalau di sini berarti hasil ulangan matematika kelas 7A. Kemudian ada juga label pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini label untuk sumbu X-nya itu diwakili oleh nilai ulangan matematika dan label untuk sumbu Y-nya diwakili oleh banyak siswa. Nah, sekarang Ibu punya suatu masalah. Pak Wangsa merupakan pemilik kebun sayur terluas di Desa Jongol. Setiap 4 bulan sekali ia mendapatkan hasil panen dari kebunnya yang ditanami kol. Hasil panen yang diperoleh pada bulan April 2023 sebanyak 200 kuintal, Agustus 2023 sebanyak 210 kuintal, Desember 2023 sebanyak 225 kuintal, April 2024 sebanyak 180 kuintal, Agustus 2024 sebanyak 250 kuintal, dan yang terakhir Desember 2024 sebanyak 255 kuintal. Berdasarkan data yang disajikan, hasil panen sayur kol di setiap bulannya mengalami kenaikan atau penurunan. Ini data yang disajikan kan masih berupa kata-kata. Kira-kira kalau dari kalian, bisakah kalian menjawab pertanyaan ini dengan cara membaca sekilas? Bisa, Bu. Sulit. Oke, kalian merasa kesulitan untuk langsung menyelesaikannya. Jadi, kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan ini melalui kegiatan yang akan kalian selesaikan di LKPD nantinya. Sebelum masuk ke kegiatan LKPD, Ibu akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Di sini ada data tinggi badan siswa laki-laki kelas 7C. Perintahnya kan disuruh menjanjikan dalam bentuk diagram garis ya anak-anak. Sebelum itu, Ibu ingin mengukur pemahaman kalian terkait materi di minggu lalu, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Silakan satu orang untuk menyajikan data ini ke dalam bentuk tabel. Siapa yang mau? Saya. Ya, silakan Anggun. Teman-teman yang nggak maju boleh dicoba di kertasnya sendiri-sendiri ya, daripada ngelamun tak kesambet loh kalian.
di atas tabelnya sini juga ditulis tinggi badan siswa kelas 7C. Oke, karena ini disuruh menyajikan datanya dalam bentuk diagram garis, adakah yang mengetahui langkah-langkah untuk menyajikan suatu data dalam bentuk diagram garis? Mungkin dari kalian waktu malam kemarin gabut, terus baca-baca buku, oh cara bikin diagram garis tuh kayak gini. Siapa tahu ada? Atau belum ada yang belajar ya? Sekarang pada ketawa semua. Oke. Jadi caranya kita untuk menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram garis. Tadi kan ada fitur-fiturnya yang Ibu jelaskan pada PowerPoint pertama, ada apa aja? Masih ingat? Label. Ya, terus? Judul. Berarti kita tulis judulnya dulu apa? Selanjutnya kita menuliskan apa? Panah. Panah. Oke, panah itu namanya apa, Nana? Suhu. Suhu sama Oke. Untuk yang di sini data yang mana? Tinggi badan atau frekuensinya? Banyaknya. Di sini banyaknya. Coba angkat tangan yang di sini pilih frekuensi. Siapa aja? Loh, kalau disuruh angkat tangan. Jadi gimana, tinggi badan atau frekuensi? Tinggi badan ya. Oke, sekarang kan kita lihat untuk tinggi badan yang 148 frekuensinya 2. Nah, jadi caranya anak-anak, kalau kalian pengen lurus, ini kalian kasih titik-titik juga boleh. Di sini juga dikasih titik-titik, terus di sini baru dikasih pentolan. Ya. Kalau kan biasanya kalau nggak dikasih titik-titik takutnya kurang lurus gitu ya. Kemudian yang 149 ada 2 juga. Nah, seperti inilah cara untuk menyajikan
Sudah bisa dipahami atau belum? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke LKPD. Sudah, oke. Pada pertemuan kemarin kan Ibu telah melakukan tes diagnostik kepada kalian. Kemudian hasilnya itu yang menentukan anggota kelompok kalian hari ini. Jadi hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Witasya, Anggun, Noval, Disa. Kelompok 2, Nabila Diva, Putri, Ayu Sukma, Karisma. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3, Fatimatus, Novenda, dan Nevi. Silakan berkumpul sesuai dengan anggotanya masing-masing ya. Ayo cepat-cepat, semangat. Mau pulang ini, mau pulang. Lo sekarang. Kalian ya. Ya Bu. Kemudian sebelum mengerjakan LKPD, kalian harus membaca petunjuknya terlebih dahulu agar tidak tersesat. Tersesat? Iya. Karena kalau nggak dibaca petunjuknya nanti kalian bingung gimana cara mengerjakan LKPD-nya. Dan yang terakhir, Ibu berharap masing-masing anggota dari kalian itu mengetahui betul bagaimana cara penyelesaian LKPD-nya. Karena nantinya Ibu akan memilih kalian secara acak untuk mewakili kelompok kalian presentasi di depan kelas. Jadi semuanya harus tahu, nggak boleh ada yang numpang di temennya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, diskusi dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 30 menit cukup ya? Kurang. Katanya mau pulang. Ya. Ya, 30 menit aja, biar cepat pulang ya. 5 menit aja. Gimana? Oh iya, belum. Kenapa? Ada kesulitan? Ya. Oh, gampangnya di sini. Kan di sini.
bisa Ibu tampilkan di proyektor saat perwakilan kelompok kalian presentasi nanti. Ada yang sudah mengirim? Atau ada yang belum selesai? Oh, sudah semua ya, alhamdulillah. Oke, ini sudah masuk dari kelompoknya Noval dan kelompoknya Ayu Sukma. Kelompoknya Fatimatus belum ya? Sudah, ini belum terkirim. Oh iya, iya. Nah, ini sudah terkirim ya, Nefri ya, jawabannya. Jadi sekarang Ibu mau langsung menunjuk salah satu perwakilan kelompok sesuai dengan yang Ibu katakan seperti tadi. Ibu mau menunjuk Ayu Sukma. Silakan Ayu Sukma, iya. Yang nomor ini ya, yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 sama nomor 3 lo sekalian ya. Nomor 2 kan cuma gambar tuh. Ya, oke, silakan Ayu Sukma. Iya. Ini teman-temannya bisa menyaksikan hasil pekerjaan dari Ayu Sukma ya. Nah, ini hasil pekerjaannya. Jadi nomor 2 itu kan disuruh membuat diagram garis berdasarkan hasil panen kol kebun Pak Wangsa. Nah, itu nih hasil diskusi kelompok saya. Iya, dibaca. Di tengah itu biar temennya kelihatan. Ya. Jadi berdasarkan bacaan tadi itu kan ada hasil panennya yang di bulan April tanggal 23 itu sebesar 200 kuintal. Tahun ya. Oh iya, maaf, tahunnya itu 200 kuintal. Kemudian di bulan Agustus tahun 2023 itu 210 kuintal dan seterusnya. Bisa dilihat ya di sini ya. Terus untuk nomor 3 itu disuruh melengkapi pernyataan dan jawab pernyataan berikut berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap data hasil panen kol yang diserahkan. Yang poin pertama itu Pak Wangsa mendapatkan hasil panen kol terbanyak pada bulan sesuai data tadi. Jawabannya Desember 2024 yaitu sebanyak 255 kuintal. Kemudian hasil panen kol Pak Wangsa mengalami penurunan antara bulan Desember 2023 dengan April 2024 sebesar 225. Terus yang April itu kan 180 kuintal, jadi itu dikurangin, hasilnya penurunannya sebanyak 45 kuintal. Kemudian kenaikan hasil terbanyak terjadi antara bulan April 2024 dengan Agustus 2024. Di bulan April itu kan 250 kuintal, sedangkan di bulan Agustus itu 180 kuintal. Jadi dikurangin sama dengan 70 kuintal. Terus di poin D, jika pada bulan April 2023 setiap 1 kilogram kol dibeli dengan harga 2.000 dan modal awal dikeluarkan Pak Wangsa untuk menanam kol termasuk upah tenaga kerja adalah 25 juta. Kondisi apa yang dialami Pak Wangsa? Untung atau rugi dan seberapa besarnya? Di sini kalau kami menjawab bahwa Pak Wangsa mengalami keuntungan sebesar 36 juta dikurangi modal awalnya 25 juta dengan 11 juta itu keuntungannya Pak Wangsa. Kemudian yang terakhir, kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari hasil panen Pak Wangsa? Apakah setiap 4 bulan selalu mengalami kenaikan atau tidak? Nah, kesimpulan yang saya peroleh itu berdasarkan diagram garis di atas siklus kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan siklus penurunannya. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh
dari hasil panen selama 2 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa penurunan hasil panen sayur terjadi antara bulan Desember 2023 dan bulan April 2024 yaitu sebesar 40-50 tahun. Oke, bagus sekali ya jawaban yang telah disajikan oleh kelompok dari Kayu Sukma. Untuk kelompok lain barangkali ada masukan, silakan. Ada yang mau memberi masukan atau jawaban kalian masa sama persis dengan kelompoknya Kayu Sukma? Sama tak? Sama ya, oke. Boleh duduk, Bu? Oh iya, boleh. Terima kasih Kayu Sukma, silakan beri tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi karena di sini tadi sudah disampaikan kesimpulan Ayu Sukma, untuk setiap 4 bulannya itu kira-kira Pak Wangsa panennya mengalami kenaikan atau tidak. Nah, kesimpulannya ini kan sama dengan permasalahan yang ada di awal tadi ya. Nah, dengan begitu permasalahan ini dan hasil panen sampel di setiap 4 bulannya mengalami kenaikan atau penurunan berarti sudah bisa terjawab ya. Setelah selesai kelas hari ini, Ibu akan mengirimkan kalian PR lewat grup WhatsApp kelas yang dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalau nilai dari PR kalian itu akan Ibu jadikan sebagai penilaian pengetahuan untuk materi hari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang materi penyajian data dalam bentuk diagram garis? Nggak ada itu nggak ada, bingung atau udah paham? Paham. Bedanya panah yang atas sama yang samping apa? Bedanya panah yang atas dengan panah yang samping. Ini ya. Jadi kalau untuk panah yang samping itu kan kita menyebutnya dengan sumbu X. Kemudian untuk panah yang atas itu kita menyebutnya dengan sumbu Y. Nah, biasanya kalau di penyajian diagram garis itu yang menempati sumbu X itu suatu data yang bukan frekuensinya. Jadi datanya itu, kalau di sini kan nilai ulangannya ya. Jadi yang menempati sumbu X itu nilai ulangan matematikanya. Kemudian kalau frekuensinya itu bertempatnya di yang sumbu Y. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Noval? Berarti banyaknya ya Bu yang samping. Iya, betul. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Ibu mau menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram data. Kalau hari ini tentang diagram garis, pertemuan besok tentang diagram batang. Jadi kalian bisa membaca-baca materinya terlebih dahulu sebelum pembelajarannya dimulai ya. Sepertinya bisa Ibu cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat ke depannya. Kami juga bisa sama-sama mengucapkan hamdalah.